Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan daring pada sore hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Ainidita Febrianti selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada sore hari ini bersama teman-teman saya, yaitu Mbak Lia, Mbak Iva, dan Mbak Kamila selaku pemateri yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Posisi Akal dan Wahyu dalam Ilmu Kalam. Pengertian akal. Al-Quran adalah wahyu Allah yang tertulis, yang di dalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari akal, dan di dalam Al-Quran sendiri akal diberikan penghargaan yang tinggi. Berdasarkan penggunaan kata akal dalam berbagai suasana dapat dijelaskan beberapa penggunanya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan. Kedua, digunakan untuk memikirkan dan memahami alam semesta serta hukum-hukumnya, sunatullah. Yang ketiga, dihubungkan dengan pemahaman terhadap peringatan dan wahyu Allah. Keempat, dihubungkan dengan pemahaman terhadap proses sejarah keberadaan umat manusia di dunia. Kelima, dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah. Keenam, dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral. Ketujuh, dihubungkan dengan pemahaman terhadap makna ibadah, semacam sholat, hukum-hukum alam, sunatullah. Juga digunakan untuk memikirkan hal-hal yang digunakan untuk memikirkan hal-hal yang konkret, seperti sejarah manusia. Pengertian wahyu. Wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlakukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-Quran. Penjelasan tentang cara terjadinya komunikasi antara Tuhan dan nabi-nabinya yang diberikan oleh Al-Quran digambarkan dalam konsep wahyu, terkandung pengertian adanya komunikasi antara Tuhan yang bersifat imateri dan manusia yang bersifat materi. Sebagai telah disebut, wahyu yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril mengambil bentuk Al-Quran. Menurut Al-Juba, wahyulah yang menjelaskan semua itu. Wahyu akan datang untuk memperkuat apa yang telah diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah ditempatkan Tuhan dalam akal manusia dan untuk menerangkan perinci yang telah diketahui akal. Jelas kiranya bahwa wahyu yang memberi daya yang kuat pada akal. Tidak membelakangkan wahyu, tetapi tetap berpegang dan berhajat pada wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah adalah wahyu merupakan pemberitahuan yang datang dari Allah kepada para nabinya, yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar.
Jadi bisa disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa wahyu secara syarat yaitu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara malaikat ataupun tidak, dengan suara atau tidak, tetap dia paham dengan apa yang telah diterimanya. Wahyu itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah kepada manusia tertentu. Wahyu itu terjadi karena adanya komunikasi yang langsung antara Tuhan dan manusia. Karakteristik wahyu. Yang pertama, wahyu baik berupa Al-Quran dan hadis bersumber dari Tuhan pribadi Nabi Muhammad SAW. Yang menyampaikan wahyu ini memainkan peranan yang sangat penting dalam turunnya wahyu. Yang kedua, wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Yang ketiga, wahyu itu adalah nas-nas yang berupa bahasa Arab dengan gaya ungkap dan gaya bahasa yang berlaku. Yang keempat, wahyu tidak bertentangan dengan akal dan sejalan prinsip-prinsip akal. Yang kelima, wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Yang keenam, wahyu itu menegakkan hukum perbuatan manusia, baik perintah maupun larangan. Yang terakhir, sesungguhnya wahyu yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Pentingnya akal. Manusia di sini sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bukti otentik dari kebenaran bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain adalah ayat Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan akal manusia mampu memahami Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Akal menurut pendapat Muhammad Abduh adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia, dan oleh karena itu, dialah yang memperbedakan manusia dari makhluk lain. 1. Akal adalah tonggak kehidupan manusia yang mendasar terhadap kelanjutan wujudnya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar dari sumber kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa. 2. Akal adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan dengan akal. Iman harus berdasar pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan. Akal dan wahyu menurut aliran ilmu kalam. 1. Menurut Mu'tazilah, fungsi wahyu adalah di bawah fungsi akal. Mereka lebih memuji akal mereka dibanding dengan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi. 2. Menurut Salafiyah, fungsi wahyu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi akal. Jalan untuk mengetahui akidah dan hukum-hukum dalam Islam, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, baik yang pokok maupun yang cabang, baik akidah itu sendiri maupun dalil-dalil pembuktiannya. Tidak lain sumbernya ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelasannya. Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Jadi, fungsi akal pikiran tidak lain hanya menjadi saksi, pembenaran dan penjelas dalil-dalil Al-Quran, bukan menjadi hakim yang mengadili dan menolaknya. 3. Menurut Asy'ariyah, fungsi wahyu Al-Quran dan hadis adalah sebagai pokok, sedangkan fungsi akal adalah sebagai penguat nas-nas wahyu dan hadis. Sahabat-sahabat Nabi sendiri sesudah Nabi wafat banyak membiarkan soal-soal baru, dan meskipun begitu, mereka tidak disebut orang-orang sesat atau bid'ah. Di dalam bukunya berjudul Istishhan al-Haudi fi Ilmin Kalam, atau Kebaikan Menyelami Ilmu Kalam, ia menentang keras terhadap orang yang berkeberatan membela agama dengan ilmu kalam dan argumentasi pikiran, karena hal ini tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. 4.
menurut Maturidiyah, Samarkand, dan Bukhara. Fungsi wahyu dan akal adalah sejajar atau seimbang. Al-Maturidi mengakui adanya kebaikan dan keburukan yang terdapat pada sesuatu perbuatan itu sendiri, dan akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagai sesuatu perbuatan. Seolah-olah perbuatan itu terbagi atas 3 kategori, yaitu sebagian yang dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata, sebagian tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata, dan sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal tetapi hanya bisa diketahui oleh syara atau wahyu dan hadis. Kesimpulan, akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu, kemampuan melihat cara memahami lingkungan, atau merupakan kata lain dari pikiran dan ingatan. Wahyu dapat diartikan sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadapnya. Kemampuan akal dan fungsi wahyu menurut aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Wahyu bagi kaum Mu'tazilah mempunyai fungsi memberi penjelasan tentang perinci hukuman dan upah yang akan diterima manusia di akhirat. 2. Aliran Asy'ariyah. Pada aliran ini berpendapat mengenai fungsi wahyu ini. Dapat dikatakan bahwa wahyu mempunyai kedudukan terpenting dalam aliran Asy'ariyah dan fungsi terkecil dalam faham Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah mengatakan akal dapat mengetahui 3 persoalan pokok. Sedang yang satu lagi yaitu kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui hanya melalui wahyu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.